Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazma Auliatul Hasana dari Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Jadi di sini saya mau mereview salah satu buku yang hits banget di kalangan remaja dan juga sangat relevan nih di kehidupan pada saat ini, yaitu adalah buku Filosofi Teras by Henry Manenpiring atau biasa disebut dengan Om Piring. Ternyata lebih dari 2000 tahun yang lalu, filsafat menemukan akar dari masalah dan juga solusi dari banyak emosi negatif yang bikin kita punya masalah. Filsafat itu adalah Stoikisme. Filsafat yang berasal dari Yunani kuno ini bisa membantu kita mengatasi emosi negatif dan juga membuat mental kita menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Yang pertama adalah tantangan akan selalu ada. Kamu hanya bisa menyikapinya dengan mental tangguh. Orang-orang mendambakan ketenangan dalam hidup. Banyak dari mereka yang mengalami kecemasan, kekhawatiran, dan juga kekecewaan dalam kehidupan sehari-hari. Filosofi teras memang gak memberikan rahasia untuk menghilangkan semua kesulitan dan juga tantangan hidup kita, tapi justru menawarkan saran mengembangkan mental tangguh dan juga bersikap tenang. Tentunya untuk menghadapi semua kesulitan dan juga tantangan dalam kehidupan kita. Dari buku ini, kamu akan mempelajari tentang pengertian filosofi teras dan juga relevansinya di kehidupan zaman sekarang. Hal-hal yang menarik yang akan kamu pelajari dari buku ini antara lain apa yang dimaksud filosofi teras dan bagaimana relevansinya di masa kini, lalu bagaimana cara hidup selaras dengan alam, dan apa itu dikotomi kendali, dan juga bagaimana mengendalikan interpretasi terhadap kejadian-kejadian di kehidupan kita dan bagaimana cara memperkuat mental kita. Yang kedua adalah filsafat purba dari 2000 tahun yang lalu tapi masih relevan di masa kini. Filosofi teras berasal dari seorang filsuf yang bernama Zeno. Kira-kira 300 tahun sebelum Masehi, kapalnya yang berisi barang dagangan mahal karam dan dia terdampar di Athena. Di sana dia mengenal filsafat dari seorang guru yang bernama Pak Krates. Dari situ dia mempelajari filsafat lain dan kemudian menyebarkan ilmunya ke masyarakat. Dia suka mengajar di sebuah teras yang berpilar dan dalam bahasa Yunani disebut Stoa. Dari situlah lahir istilah Stoikisme. Diterjemahkan menjadi filosofi teras. Dalam filosofi teras ada dua tujuan yang dicapai. Yang pertama, hidup bebas dari emosi negatif seperti sedih, marah, cemburu, curiga, baper, dan juga yang lainnya. Ketentraman ini hanya bisa diperoleh dengan memfokuskan diri pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, yaitu emosi negatif kita, bukan faktor eksternal dalam diri kita. Tujuan kedua dari ajaran filosofi teras ini adalah hidup dengan kebaikan atau bagaimana kamu hidup sebaik-baiknya. Seperti seharusnya kamu menjadi manusia, dan selanjutnya ada 4 kebaikan utama dalam filosofi teras, yaitu kebijaksanaan atau kemampuan mengambil keputusan terbaik dalam situasi atau keadaan apapun. Keadilan, yaitu memperlakukan orang lain dengan adil dan jujur. Keberanian, yaitu berani mengambil prinsip yang benar dan menahan diri, yaitu disiplin, kesederhanaan, kepantasan, dan kontrol diri. Stoikisme pada dasarnya diciptakan untuk menghadapi masa-masa sulit. Filsafat ini lahir di era yang penuh peperangan dan juga krisis di Yunani pada saat itu. Filsafat ini sama sekali nggak menjanjikan materi, apalagi keadamaian di akhirat, tapi kedamaian dan ketentraman yang kokoh di kehidupan sekarang. Ketentraman ini kokoh karena berakar dari dalam diri kita sendiri. Di masa sekarang, era di mana hoax beredar begitu masif dan banyak menyebabkan perpecahan di masyarakat, rasanya stoikisme itu relevan buat Indonesia. Filosofi teras adalah filsafat kepemimpinan
Dalam hal ini, kepemimpinan yang nggak sesempit memimpin organisasi atau perusahaan-perusahaan, tapi dimulai dari memimpin diri sendiri. Filosofi ini mengajarkan untuk memprioritaskan pengendalian diri sebelum mengendalikan kehidupan orang lain. Damai dan tentram ini kokoh karena berakar dari dalam diri kita, bukan pada hal-hal eksternal yang bisa berubah, hancur, atau direnggut oleh kita. By Henry Manapiring. Yang ketiga, manusia harus selaras dengan alam kalau mau hidup yang baik. Hidup selaras dengan alam artinya kamu harus sebaik-baiknya menggunakan nalar, akal sehat, dan rasio, karena hal-hal itulah yang membedakan manusia dan juga binatang. Ketika kamu gak menggunakan nalar, selain kamu menjadi sama dengan binatang, kamu juga akan rentan merasa gak bahagia. Misalnya, ada suatu kejadian ketika kamu membaca tulisan provokatif di media sosial dan kamu itu langsung emosi, marah-marah di kolom komentar, dan terus langsung membagikan tulisan itu ke banyak orang tanpa mengecek dulu kebenarannya. Dalam contoh itu, kamu gak menggunakan nalar atau rasio dan hanya mengikuti hawa nafsu kamu. Tindakan tadi sebenarnya hanya akan membawakan hasil yang negatif buat kita sendiri. Stoikisme percaya bahwa sifat alami manusia hidup sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar. Seorang penganut Stoa seharusnya hidup secara sosial, nggak mengisolasi diri dari manusia lain, dan juga berhubungan dengan orang lain secara rasional. Nggak mudah dikuasai oleh emosi negatif seperti marah, iri, dengki ketika bersosialisasi. Filosofi teras melihat segala sesuatu di alam semesta ini sebagai keterkaitan seperti jaring-jaring raksasa, termasuk semua peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, kejadian-kejadian yang ada di dalam hidup kita adalah hasil rantaian peristiwa yang panjang, dari peristiwa besar sampai peristiwa yang terkesan kecil atau remeh sekali. Seperti ketika kamu gak sengaja mengejar kotoran kucing di jalan. Sebenarnya ini bukan sebuah peristiwa yang acak, tapi hasil rantai banyak peristiwa. Misalnya nih, si kucing tuh pap di situ karena memang sudah gak tahan, atau karena memang tempatnya nyaman buat si kucing itu. Kemudian kamu sedang lewat di jalan itu dan sibuk stalking postingan mantan kamu di media sosial sampai gak memperhatikan jalan dan terinjaklah kotoran itu. Gak ada peristiwa yang betul-betul kebetulan. Sesuatu yang terjadi di masa lalu dan juga yang terjadi pada detik ini adalah hal tak terhindarkan karena merupakan mata rantai dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Filosofi teras melihat semua peristiwa hidup sebagai keteraturan kosmos dari peristiwa-peristiwa terkait yang mengikuti aturan-aturan lain. Karena keterkaitan adalah bagian dari alam, maka melawan atau mengingkari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita dianggap sama dengan melawan aturan sang pencipta alam. Jadi, buat apa menyesali dan memprotes masa lalu? Semua hal terjadi mengikuti aturan-aturan sang pencipta. Melawan atau mengingkari apa yang telah terjadi artinya keluar dari kelarasan dengan alam dan malah bikin kamu gak bahagia. Yang keempat adalah kamu gak akan pernah mampu mengendalikan semuanya di dunia ini. Kalau harus memilih untuk mengingat suatu kutipan saja dari berbagai teks tentang stoikisme, maka Henry Manapiring akan memilih kutipan Epictetus. Kutipannya itu adalah, ada hal-hal di bawah kendali kita, ada juga hal-hal yang tidak di bawah kendali kita. Prinsip ini disebut dikotomi kendali. Beberapa hal yang gak dibawa kendali kita antara lain seperti tindakan, opini, dan juga penilaian popularitas kita, kesehatan, kekayaan kita, kondisi kita saat kita lahir, dan peristiwa alam seperti cuaca, hujan, atau gempa bumi.
Sedangkan beberapa hal yang dibawa kendali kita adalah yaitu pertimbangan, opini atau persepsi kita, keinginan kita, lalu tujuan kita, dan juga segala sesuatu yang merupakan pikiran dan juga tindakan kita sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan kamu nggak bisa menggantungkan kebahagiaan sejati kita pada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Bagi para filsuf Stoa, menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang nggak bisa kendalikan adalah nggak rasional. Fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan bisa membantu kita melalui masa sulit sekalipun, karena sikap dan persepsi kita ada sepenuhnya di bawah kendali kita sendiri. Kebanyakan orang hidup terus-menerus mengikuti pendapat orang lain. Apa kata orang adalah ucapan yang sering kita dengar. Buat kita masyarakat Indonesia, tekanan dari opini orang lain adalah sesuatu yang nyata banget dan bahkan dianggap wajar. Misalnya nih, ketika seseorang bekerja sebenarnya dia tuh gak cocok di perusahaan yang sekarang, tapi karena perusahaan itu terlihat wah banget nih di mata orang lain, akhirnya dia memilih tetap bertahan dan tinggal di perusahaan itu demi gasnya dia. Selanjutnya, kekayaan dalam filosofi teras hanya ukuran kuantitas aset aja nih. Properti dan harta benda nggak lebih dari itu. Karena orang yang lebih kaya nggak secara otomatis kualitasnya sebagai manusia juga lebih baik. Kini bisa membantu kita saat diterpa rasa iri dan juga melihat kekayaan orang lain. Jadi sebaik-baiknya kamu nggak akan memandang rendah orang lain yang hartanya bendanya mungkin lebih sedikit ya dari kita. Jadi dalam filosofi teras itu ada yang lebih nikmat daripada keinginan yang terpenuhi, yaitu tidak adanya keinginan itu sendiri. Jadi ini lebih hebat dari sekedar ikhlas dan menerima bahwa kamu memiliki, tapi dalam arti masih menginginkan. Jadi kamu gak akan pernah merasa miskin ketika kamu bisa mengenal kata cukup buat diri kita sendiri, bukan buat pendapat orang lain. Lanjut, yang kelima adalah setiap kejadian itu adalah netral. Yang membuat buruk adalah persepsi kita sendiri. Dalam filosofi teras ada pemisahan antara apa yang bisa ditangkap oleh indera kita atau impresi dan interpretasi atas apa yang kita lihat dan dengar atau referensi. Jadi manusia lebih sering gagal memisahkan keduanya. Seringnya manusia memberikan interpretasi dari sebuah peristiwa yang dialami menjadikan sebuah peristiwa tersebut terlihat buruk. Sebenarnya segala keresahan dan kekhawatiran akan suatu hal itu bersumber dari pikiran kita sendiri. Jadi suatu kejadian dipandang buruk ketika persepsi kita menyebutnya itu tuh seperti itu. Misalnya, kamu menganggap peristiwa dipecat itu adalah sebagai kesialan. Dalam hal ini, dipecat adalah impresi, fakta yang bisa kita tangkap oleh indera, dan sial adalah representasi, sudah ada penilaian subjektif, dan tapi tenang aja, kamu bisa kekuatan buat mengubah pikiran atau persepsi kapanpun yang kamu mau. Yang harus kamu sadari adalah perasaan susah, khawatir, cemas, dan juga iri dan lain-lain yang datang di pikiran kita sendiri. Kabar baiknya itu kamu sebenarnya mampu mengubah pikiran kamu tanpa harus mengubah peristiwa eksternal yang terjadi. Filosofi teras berkeyakinan kamu bukanlah sekoci kecil yang tak berdayung dan tak berlayar, yang pasrah digoyang kesana kesemari saat diterjang badai peristiwa hidup. Kamu bukanlah makhluk pasif yang dibawa senang, sedih, dan marah oleh hal-hal eksternal. Kamu bisa aktif menentukan respon terhadap peristiwa-peristiwa dalam hidup kamu. Ketika kamu mengalami suatu kejadian yang kamu anggap buruk, kamu bisa menelusuri persepsi penyebabnya. Selanjutnya, persepsi kamu bisa dibubarkan, ditentangkan, dan diubah. Emosi negatif bukanlah sesuatu yang harus diperangi, tapi harus bisa diselidiki dan juga dikendalikan dari sumbernya. Karena emosi negatif adalah nalar yang tersesat.
Yang keenam, ada beberapa masalah kecil dalam hidup ini yang sebenarnya nggak perlu dibesar-besarkan. Dalam memperkuat mental, filosofi Teras punya sebuah tips yang terkesan aneh, namanya premeditatio malorum, yaitu memikirkan hal-hal negatif yang mungkin terjadi. Terus, apa bedanya sama negative thinking? Dalam premeditatio malorium, kamu bisa mengenali peristiwa di luar kendali dan memilih bersikap rasional. Ini mirip dengan cara kerja imunisasi. Dalam imunisasi, kamu memasukkan kuman yang sudah dilemahkan sehingga sistem kekebalan kamu nantinya tuh bakal mempersiapkan diri melawan kuman-kuman yang sesungguhnya. Dengan membayangkan kemungkinan buruk yang mungkin akan terjadi, kamu sedang mempersiapkan kekebalan mental untuk menghadapinya kalau memang terjadi. Tips selanjutnya buat punya mental yang kuat adalah gak membesar-besarkan masalah dan segera fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Hidup memang dipenuhi hal-hal yang gak menyenangkan, dan sayangnya mau gak mau, suka atau gak suka, kita harus menerima fakta itu. Dan sayangnya lagi, jumlah kejadian gak enak dalam hidup itu jauh lebih banyak dari yang enak. Misalnya, kemacetan, antrian panjang, dosen yang ngasih nilai seenaknya, tukang bully di sosial media, dan yang lainnya. Seringkali banyak masalah kecil yang gak perlu dicari solusinya, cukup dihindarin aja. Kamu gak perlu memberikan waktu yang lebih banyak dari selayaknya cuma buat hal-hal remeh. Daripada menggerutu dalam hati dan marah-marah, lebih baik dipikirkan dulu, apakah gak rugi kalau kamu menghabiskan waktu, pikiran, emosi, dan juga kebahagiaan kamu cuma buat memusingkan hal-hal yang gak sepadan. Ada satu lagi formula dari filosofi Teras untuk penguatan, yaitu mencintai nasib yang telah terjadi dan sedang terjadi saat ini. Disebut sebagai amor fati. Coba renungkan hidup kamu saat ini. Gak ada yang bisa menghentikan kamu memutuskan untuk mencintai hidup kamu saat ini, hari ini, dan detik ini. Masa lalu sudah masuk ke kategori di luar kendali. Masa lalu sudah mati semati-matinya. Menyesali tindakan atau perkataan kamu apapun itu, kalau sudah di masa lalu, maka nggak bisa diubah dan dikendalikan lagi. Sudah selesai. Kamu hanya bisa belajar darinya dan merencanakan yang lebih baik buat kedepannya. Bagaimana kamu menyikapi sepenuhnya di bawah kendali kamu sendiri. Yang ketujuh adalah kesimpulanmu. Filosofi Teras lahir di era penuh peperangan dan krisis di Yunani. Filosofi ini ditulis untuk menghadapi masa-masa sulit di era di mana hoax beredar yang menyebabkan perpecahan. Filosofi ini relevan buat keadaan Indonesia saat ini. Melawan atau mengingkari apa yang terjadi artinya kamu keluar dari keselarasan alam dan bisa menyebabkan kamu gak bahagia. Ada hal-hal yang bisa kamu kendalikan dan ada juga hal yang gak bisa kamu kendalikan. Semua peristiwa itu sebenarnya netral. Yang membuatnya jadi negatif atau positif adalah persepsi kamu sendiri. Jangan suka membesar-besarkan masalah. Segera fokus pada hal yang bisa kamu lakukan. Masalah kecil biasanya cukup dihindarin saja. Memang menerapkan filosofi stokisme atau filosofi Teras ini gak semudah itu. Gak semua orang bisa mudah aware sama masalah apa aja yang mereka hadapin. Belum lagi kalau kita bingung gitu dan juga punya banyak pertanyaan, kayak apa aja sih yang bisa kita lakuin buat menghadapinya. Well, kalau misalkan kalian ngerasa bingung dengan hidup ini, akhir-akhir ini ngerasa gak produktif, dan juga ngerasa lagi gak fungsional, kalian bisa baca buku Filosofi Teras dan menerapkannya di kehidupan kalian. Memang gak mudah, tapi apa salahnya jika kita mencoba. Mungkin sekian review buku Filosofi Teras yang telah saya baca. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.